Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka berdasarkan impian kita itulah panitia mengutip sebuah firman yang begitu indah yang menjadi renungan kita hari ini dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. Tapi saya akan membaca dari ayat 19 sampai ayat yang ke-20 supaya jelas apa yang mau dikatakan kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Satu hal yang harus selalu kita ingat, kita renungkan dalam setiap perayaan Natal. Kita merayakan, melaksanakan Natal, ini adalah sebuah peringatan tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ini mau mengingatkan kita, ini mau menyadarkan kita bahwa Yesus Kristus pernah hadir di dunia ini, Yesus Kristus pernah lahir di dunia ini. Ini juga mau mengingatkan kita bahwa kita bisa sampai saat ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan kita. Kita bisa hidup berdampingan bukan karena kita, tapi karena Tuhan kita telah memperdamaikan kita dengan segala sesama kita. Inilah satu yang paling harus selalu kita ingat di dalam setiap momen-momen Natal ini. Jadi bukan hanya berbicara perayaan, bukan hanya berbicara happy dan lain sebagainya, tapi ada momentum yang harus membuka hati, yang harus bisa menyadarkan kembali. Karena terkadang memang kita harus akui Bapak Ibu, kita harus akui terkadang kita karena semangatnya yang mencari uang ini, kita lupa siapa kita ini. Dia kira hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali ke hari Senin. Dia lupa bahwa dia itu orang Kristiani. Dia lupa bahwa dia itu harus beribadah. Dia lupa bahwa Tuhan itu telah menyelamatkan dia. Dia lupa bahwa Tuhan itu telah menebus dia. Banyak kita beranggapan bahwa hari ini Senin sampai Sabtu diulang lagi, Senin sampai Sabtu, minggunya kemana? Seperti dianggap tidak ada. Yang penting hanya bekerja. Dia lupa siapa dirinya yang sesungguhnya. Maka ini tadi mengapa kita harus selalu merayakan Natal. Walaupun dalam momen Natal ini kita ingat kembali, kita sadar siapa diri kita, itu sudah lebih baik daripada sama sekali tidak tahun berganti tahun. Seperti Bang Toyib katanya kan begitu. Maka disinilah kita mau disadarkan kembali siapa sih diri kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini?
saya menarik mengambil tema yang dipilih oleh panitia hari ini dengan sebuah bacaan yang sederhana, sebuah bacaan yang begitu relevan dengan kehidupan kita saat ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan subtema melalui perayaan Natal ini, hendaknya kita saling mengasihi serta menjadi persekutuan Batak serantau pulung yang bertumbuh berakar di dalam Kristus Yesus. Kita mengasihi. Saudara-saudara, apa sih itu arti mengasihi? Yang pasti kalau dikata apa itu kasih, ini bukan hanya sebatas untayan kata-kata indah, rangkaian kalimat-kalimat puitis, bukan. Hal yang paling nyata yang mau ditekankan ketika kita berbicara tentang kasih adalah mana tindakanmu, mana actionmu, mana perbuatan yang harus engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Karena perbuatan, kata-kata tanpa perbuatan itu sama saja seperti tong kosong. Kalau Paulus mengatakan di dalam suratnya 1 Korintus 14 itu. Kalau hanya kata-kata tanpa perbuatan, itu sama saja bohong. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Untuk sebab itulah makanya ketika kita berbicara kasih, satu hal yang harus kita lakukan adalah, ayo tunjukkan mana perbuatanmu. Ayo tunjukkan mana tindakan yang bisa engkau lakukan sebagai bentuk engkau mengasihi sesamamu manusia. Bapak, Ibu, Saudara, ada begitu banyak memang kalau kita berbicara tentang definisi kasih. Ditanya satu-satu kita yang hadir pasti akan punya pengertian masing-masing. Tapi saya mau mengambil secara sederhana seperti apa yang diinginkan pengertian itu. Kasih. Saya mengatakan, ya sudah, kasih aja. Selesai. Tidak ada masalah. Kasih. Kasihlah apa yang bisa kamu kasih. Jadi tidak ada embel-embel di belakangnya, tidak ada tuntutan di belakangnya, tidak ada motivasi lain di dalamnya. Ketika kita berbicara kasih, maka kasihlah apa yang bisa kita kasih, kita beri di dalam kehidupan kita ini. Memang itu masih secara umum. Kalau berbicara spesifiknya Bapak Ibu, ada banyak sebenarnya pengembangan yang mau dimaksudkan di dalamnya. Kalau kita mengasihi sesama kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, ini bukan hanya berbicara tentang rangkaian kata-kata, aku mengasihi engkau, bukan. Tapi sebuah tindakan nyata, sebuah action yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita. Seperti misalnya, kalau kita mengasihi tempat kita di mana kita berada ini, maka berilah, kasihlah apa yang bisa kamu kasih. Rasa aman, rasa tentram, rasa damai, rasa saling memiliki, membangun hubungan yang baik di dalamnya. Jadi terkadang kita tidak pahami, tidak sadar kehadiran kita ternyata bukan hanya berbicara tentang hadir dan berada semata tanpa ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Seperti misalnya kalau kita berbicara tentang rasa aman.
Jangan kita katakan kita aja yang butuh rasa aman di dalam kehidupan ini. Orang-orang di sekitar kita juga butuh dia nyaman berada di sampingmu. Orang-orang di sekitar kita juga butuh dia merasa aman tinggal bertetangga dengan kita. Itu salah satu bentuk kasih yang bisa kita lakukan. Jadi bukan hanya sebuah istilah aku tetangga lo dengan ibu si Anu, dengan bapak Anu, bukan. Tapi tunjukkan kalau engkau mengasihi, berikan dia nyaman tinggal bertetangga dengan engkau. Dia aman, tidak perlu takut ada hal-hal lain yang dia khawatirkan di dalam kehidupannya. Tunjukkan bahwa kita mengasihi dia di dalam kehidupan kita ini. Tunjukkan juga kehadiran kita ini benar-benar disukai, benar-benar diharapkan, benar-benar mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi selalu diidentikan memang kalau sudah ada orang yang tidak disukai, kalau sudah ada orang yang dikenal sering pembuat onar, sering orang-orang yang memancing keributan. Ketika kita kumpul berbincang-bincang bersama-sama dengan teman-teman, kita melihat dari jauh dia sudah datang, dan kita tahu dia pasti akan ikut nimbrung dengan kita, maka kita tadi pasti akan bubar. Sudah datang si Anu, ayolah pulanglah kita, nggak jelas nanti nih, ribut nanti nih ceritanya, rusuh nanti nih, kan begitu. Jadi kasih itu bukan hanya berbicara tentang rangkaian kata-kata, tapi action, tindakan yang benar-benar bisa memberi kontribusi baik di dalam kehidupan kita. Rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram, membangkitkan semangat, membangkitkan sukacita, kehadirannya benar-benar dirindukan, kehadirannya benar-benar disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi terkadang kita memahami kehidupan ini hanya sebatas aku, dan aku, tanpa pernah memperhitungkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya aku yang butuh aman, seolah-olah orang lain tidak. Hanya aku yang butuh nyaman tinggal, seolah-olah orang lain tidak. Hanya aku yang butuh mendapatkan penerimaan yang baik, seolah-olah orang lain tidak. Maka dalam hal inilah, dalam momen Natal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah tadi mengapa saya katakan ini momen yang harus bisa menyadarkan kita, ini momen yang harus bisa mengingatkan kita siapa sih diri kita ini, apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jadi bukan hanya sebatas perayaan semata tanpa ada buah dari peringatan perayaan yang kita lakukan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita harus akui seiring berjalannya waktu sudah mulai bergeser, terkikis pemahaman dan tindakan kita dalam melakukan kasih ini. Jadi setelah saya perhatikan, ternyata sekarang ini yang tadinya kasih itu hanya satu pengertiannya, sekarang sudah tiga. Ada yang dinamakan kasih yang setengah hati. Ibarat kata Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita pasti sudah tahu kalau warna teh itu warna merah, kopi warna hitam. Tapi kalau setengah-setengah, dibilang warna merah tidak, dibilang warna hitam tidak, rasanya juga dibilang kopi tidak, dibilang teh tidak.
Inilah yang namanya setengah-setengah. Kalau dia mengatakan iya nanti, tapi di hatinya berbeda. Inilah yang dinamakan kasih yang setengah-setengah. Tidak jelas itu kasih atau apa. Itu kasih atau egois. Itu kasih atau hanya untuk kepentingannya sendiri. Yang pasti kalau kasih, kalau A itu adalah A, kalau B itu adalah B. Tidak putih, putih-putih, hitam-hitam. Tidak ada yang abu-abu katanya. Inilah kasih yang setengah-setengah. Ada juga yang mengatakan sekarang kasih itu terjadi tapi dalam keadaan terpaksa. Saya tidak tahu apakah sering terjadi pengalaman demikian. Ketika suami istri sedang ribut di rumah, entah karena permasalahan apa, berdebat, tiba-tiba datang tamu. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu apa yang terjadi? Tiba-tiba situasinya berubah, damai, seperti tidak ada persoalan, kan begitu. Yang tadinya berdebat sengit, Bapak sih begini-begini, enggak, kamu yang begini-begini, tiba-tiba datang tamu, itu tiba-tiba seperti berada di surga mereka, kan begitu. Kadang memang kesempatan ini sering dimanfaatkan oleh kaum bapak. Datang tamu, bikin dulu kopi, katanya. Memang terjadi, kopi datang tapi hati ibu, kapan pulang ini tamu, selesai kamu saya buat, kan begitu. Memang kopi datang, kopi ada, tapi dengan keadaan terpaksa. Pasti kita tahu gimana kelanjutannya kalau tamunya sudah pulang, kan begitu. Kadang kesempatan memang, mana roti tadi? Padahal dia tidak ada roti di dapur. Ayo beli dulu ke warung. Apa tidak makin menjadi-jadi, kan begitu. Kebaikan terjadi, sukacita terjadi, tapi dalam keadaan terpaksa. Kurang baik ternyata seperti itu. Nah, yang ketiga inilah yang harus kita hidupi Bapak Ibu Saudara. Kasih yang benar-benar dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang siapa, tanpa pernah mengingat dia pernah berbuat baik atau tidak, dia pernah melakukan menolong kita atau tidak. Karena prinsip kasih Kristus adalah demikian. Tidak pernah ditanya kepada kita, sudah berapa orang yang engkau tolong. Tidak pernah ditanya kepada kita, beribadah enggak engkau. Sudah tidak pernah ditanya kepada kita, berdoa enggak engkau. Dia tanpa pernah memandang, tanpa pernah memperhitungkan, tetapi dia tetap memberi kebaikan kepada kita. Amin. Saya tidak tahu tadi sebelum ke tempat ini kita berdoa dulu ndak dari rumah supaya dilindungi di jalan. Saya yakin pasti lupa, kan begitu. Tapi kita sehat sampai di sini, kan begitu. Kita boleh bersukacita sampai di sini, kan begitu. Seperti inilah bukti kasih Kristus itu kepada kita. Walaupun ini jangan jadi kita peralat. Ini harusnya menjadi sebuah penyadaran yang baik bagi kita. Kasih itu haruslah tanpa syarat. Kasih itu haruslah tanpa batas. Kasih itu haruslah tanpa embel-embel. Kasih itu haruslah tanpa iming-iming atau motivasi lain di dalam. Kalau engkau ingin mengasihi, ya sudah, kasih aja. Apa yang bisa kamu kasih, kasihlah. Nah, di tengah-tengah kehidupan ini muncul lagi sebuah pertanyaan kepada kita. Kalau tadi kita sudah mendengar, maka pertanyaannya bagaimana? Sanggup nggak kita melakukannya? Harus kembali kepada koreksi diri. Harus kembali kepada action yang harus kita lakukan.
Ada seorang yang pernah bertanya kepada saya, jemaat, Pak Pendeta, apa sih yang harus kami lakukan di tengah zaman yang selalu berubah-ubah ini? Apa sih yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan yang selalu tidak menentu ini? Terkadang kami melihat dia sehat-sehat saja, padahal besok dapat kabar sudah pergi di luar. Tadinya kita melihat dia sudah sembuh, kita melihat oh ini pasti sembuh, tapi ternyata kebalikannya. Tadinya kita melihat mengatakan ini sudah tidak ada harapan, sudahlah ikhlaskanlah ibu. Tapi besoknya kita mendapat kabar dia bisa sehat dan lain sebagainya. Apa sih yang harus kami lakukan Pak Pendeta di tengah-tengah zaman yang selalu berubah-ubah ini? Saya mengatakan tidak ada yang bisa kita lakukan memang selain hanya mensyukuri kehidupan ini. Mensyukuri kehidupan ini. Ya mumpung masih bisa ada waktu, syukuri, nikmati segala kebaikan-kebaikan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, permasalahan itu bisa datang dari mana saja, betul? Jangan dulu berbicara dari luar. Jangan dulu berbicara dari orang lain muncul permasalahan di dalam hidup kita. Di dalam rumah tangga itu juga sering bisa menjadi sumber masalah. Percaya nggak? Mari kita uji dulu. Kalau kaum bapak setiap gajian hanya satu yang dia pikirkan, bagaimana caranya supaya ibu dan anak-anak bisa menghemat gaji ini dengan baik supaya cukup. Natal bentar lagi tiba, kan begitu. Itu pikiran kaum bapak. Nah, kalau kaum ibu apa yang dipikirkan? Coba. Gimana ya bisa tambah gaji bapak ini? Biar bisa dulu paling tidak nanti tahun baru ke Lembuslah dulu kami. Sudah lama tidak jalan-jalan. Kan begitu. Dari sini aja sudah terjadi perbedaan yang kalau ini diikuti dimaui bisa menjadi selesai rumah tangga. Itu masih antara bapak dengan ibu. Jadi di sini kita harus pahami kembali. Bukan hanya ibu yang pengen rambutnya di rebonding, kan begitu. Bukan hanya bapak yang pengen menikmati kehidupan. Anak-anak tahu nggak apa yang dipikirkan, apalagi yang kuliah atau di luar kota. Apa yang mau ku bilang nanti sama bapak ya, sama mama ya, biar ditambah uang bulananku. Tambah lagi, kan begitu. Tidak mungkin ketika anak pak beli dulu, minta dulu uang mak untuk beli ruler. Mak minta dulu uang untuk beli penggaris katanya. Tidak mungkin ketika anak mengatakan seperti itu, besok kita pergi ke Capil langsung coret namanya dari kakak, kan tidak mungkin. Itu sudah anak kita loh. Yang mau saya katakan inilah, kalau kita mau melihat bagaimana cara hidup ini selalu bekerja, selalu mencobai kita, selalu mau memaksa kita untuk melakukan yang tidak kita inginkan. Jadi kalau anak seperti itu, apakah besok kita langsung pecah? Dia coret dari kakak? Tidak. Apapun ceritanya itu tetap anak, ya anak kita. Baik atau nakal dia, maka satu-satunya adalah ya syukurilah. Dia buat begitu karena siapa? Jangan-jangan dulu bapaknya seperti itu, kan begitu. Kita tidak tahu.
Yang mau saya katakan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, inilah prinsip kasih yang dimaksud di dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak di dunia ini yang bisa mengajak kita untuk tidak lagi peduli untuk melakukan kasih ini. Ada banyak di dunia ini yang bisa membuat kita mengalihkan pikiran kita, mengalihkan hati kita untuk tidak lagi peduli dengan melakukan kasih. Tapi kita harus lihat prinsip-prinsip di dalamnya. Bukan hanya aku yang merindukan ada kasih terjadi di dunia ini, tapi juga orang lain berhak. Ada orang lain juga merindukan, ada hak orang lain juga yang ada di dalam hidupmu. Bukan hanya kita yang pengen orang lain selalu tersenyum kalau ketemu dengan kita. Orang lain juga berpikiran demikian. Mereka juga punya hak supaya engkau tersenyum kepada dia, supaya engkau memberi ekspresi baik kepada dia. Inilah yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita ini. Inilah yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita ini. Untuk itu prinsip yang pertama yang telah kita temukan dalam firman hari ini adalah kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Ternyata tidak ada yang lain yang menjadi referensi di dalamnya. Hanya itu, kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kamu. Tanpa syarat, tanpa embel-embel, tanpa batas Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Maka seperti itu jugalah kasih yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita ini. Logikanya sangat sederhana ternyata untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Di dalam diri kita ternyata orang punya hak sebahagian di dalamnya. Orang punya hak meminta, orang punya hak mengharapkan kebaikan dari diri kita ini. Maka kita lakukan kasih itu, kita lanjutkan mewujud nyatakan kasih itu, bukan karena siapa, bukan karena A, bukan karena B, tapi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka diberkatilah kita Bapak Ibu Saudara ketika kita mampu bersama-sama hidup mewujudkan kasih ini. Diberkatilah tempat di mana kita berada ketika setiap orang di dalamnya ikut bersama-sama berupaya mewujudkan kasih ini di dalamnya. Maka diberkatilah setiap orang yang mau hidup dengan mengasihi sesamanya, bukan karena apa-apa, tapi karena dia telah dikasihi oleh Tuhan. Amin.